Merah Putih Senin 8 September 2025 telah siap dilaksanakan. Siap, lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih. Maju. Jalan. Penghormatan kepada bendera merah putih. Pada bendera merah putih. Hormat. Terang. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak. Terang.
hukum dahulu kita yang sudah meraih kemerdekaan negara kita, marilah kita menundukkan kepala sejenak dan mendoakan mereka ya. Sekalian juga mari kita doakan yang orang-orang yang telah gugur, juga orang-orang atau keluarga kita yang sudah mendahului kita. Mengeningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila. 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 Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusulah kemerdekaan Indonesia, kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks janji siswa. Janji siswa. Kami, siswa-siswi SMA Negeri 1 Langkah Pancar berjanji. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib sekolah. 4. Patuh serta taat kepada guru dan orang tua. 5. Disiplin, jujur, dan bertanggung jawab demi kesuksesan masa depan. Amanat pembina upacara. Pasukan diistirahatkan. Yuk perhatian, istirahat di tempat. Rak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Langkah Pancar, yang kami hormati para jajaran wakil kepala sekolah beserta staf, yang kami hormati seluruh jajaran Dewan Guru dan Tata Laksana, yang Ibu banggakan, siswa-siswi SMA 1 Langkah Pancar. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang mendung ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kemauan untuk menuntut ilmu, ya, berjalan ataupun membawa kendaraan kita ke majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kesehatan yang sudah Allah berikan bisa kita syukuri. Salah satunya adalah dengan melakukan, ya, tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Di antaranya adalah untuk menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya, ya, di akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang pertama saya akan menyampaikan apresiasi dan juga evaluasi terkait dengan berjalannya kegiatan upacara pada pagi hari ini. Saya berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kelas 11-1 yang hari ini sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai petugas upacara. Seperti yang tadi didengar, ketika bel berbunyi saatnya upacara, petugas telah siap. Nah, ini membutuhkan tekad, membutuhkan perjuangan. Mungkin untuk bisa hadir lebih awal, bahkan sebelum ini tentu ada persiapan yang dilaksanakan. Salah satu dimensi profil lulusan yang harus kalian capai di SMN 1 Langkah Pancar ini yang ditetapkan oleh Kemendikbudrismen adalah bertanggung jawab, ya. Dari DPL tadi diharapkan, ya, muncul karakter untuk dapat bertanggung jawab. Nah, apakah mudah untuk melaksanakan tanggung jawab? Tidak. Ya, semua orang sadar bahwa melaksanakan tanggung jawab itu tidak mudah. Mungkin harus dipaksa untuk berlatih, harus dipaksa untuk berada di posisi tertentu yang awalnya mungkin kita merasa tidak mampu. Tapi ketika kita sudah mempersiapkan, ketika kita sudah berlatih, maka kita sudah menyelesaikan 50% dari tanggung jawab tersebut. Bisa kita lihat, ya, bahwa kelas 11-1 di minggu-minggu kemarin, di 1 minggu kemarin beberapa kali melaksanakan latihan. Adakah yang biasanya sudah latihan tidak hadir? Biasanya di tiap kelas ada. Kenapa? Karena melaksanakan tanggung jawab, apalagi berdiri di depan orang banyak, itu butuh keberanian. Apresiasilah apa yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman kalian. Kelas 12 mengapresiasi adik-adiknya, ya, kelas 11 mengapresiasi rekan-rekannya, kelas 10 juga apresiasi kakak-kakaknya yang sudah melaksanakan tanggung jawab. Apakah lantas nanti jadi sempurna ketika kita sudah mempersiapkan dan berlatih? Tidak, ya, tidak ada yang sempurna. Tidak ada gading yang tak retak. Tapi ketika kita sama sekali tidak mempersiapkan, artinya kita akan mempersiapkan kegagalan itu sendiri. Maka Ibu apresiasi setinggi-tingginya kepada para
petugas yang sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya hari ini. Apa-apa yang masih kurang, ya, semua bisa melihat, semua bisa menilai. Kenapa? Karena biasanya, ya, melihat kesalahan orang lain itu lebih mudah, betul, ya. Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan terlihat. Itulah, ya, kesalahan diri sendiri sulit untuk dilihat, tapi kesalahan orang lain sangat gampang terlihat. Apa yang bisa kita pelajari? Jika kalian melihat petugas hari ini ada yang melakukan kesalahan, ada yang melakukan kekurangan, jadikan itu sebagai bahan refleksi, jadikan itu sebagai bahan evaluasi. Tentu terutama bagi petugas itu sendiri. Ketika hari ini melaksanakan, oh saya tadi ada kesalahan, jadikan sebagai bahan refleksi, evaluasi, ya, perbaiki di kemudian hari. Bukan menjadi bahan tertakwaan. Oke? Karena belum tentu jika kita yang ditugaskan di posisi tersebut kita akan mampu. Ya. Nah, silakan bagi petugas minggu depan dilihat, dipelajari apa kira-kira yang menjadi kesalahan. Ya. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan hari ini menjadi pengalaman yang berharga bagi adik-adik anak-anakku kelas 11-1 agar ke depannya di kemudian hari jika menjadi petugas bisa lebih baik lagi. Oke. Untuk amanat hari ini saya akan menyampaikan amanat dengan tema literasi. Nah, lebih khusus yang akan saya angkat pada amanat hari ini adalah terkait dengan literasi digital. Seperti yang kita tahu, ya, dan kalian semua sudah rasakan, media sosial, ya, adalah salah satu bagian yang sekarang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Kemarin hari Kamis, ya, handphonenya dikumpulkan agar kalian fokus, betul? Apa rasanya? Aduh Bu, separuh jiwaku terasa hilang. Aduh Bu, asa ayam melengit. Ya, ada yang biasa aja, bagus. Kalau yang biasa saja berarti tidak bergantung kepada handphonenya. Tapi bagi yang mungkin merasa resah, merasa takut, merasa marah, ya, itu patut dievaluasi. Apakah sudah sebergantung itu kita terhadap handphone? Atau evaluasi, apakah jangan-jangan ada sesuatu yang dirahasiakan? Nah, kalau biasa saja tidak ada apa-apa, ya mungkin berarti memang handphonenya isinya positif, kaliannya juga tidak bergantung kepada handphone, ya, pada HP, pada gawai. Nah, kenapa saya mengangkat materi tentang literasi digital? Karena kalian dengan sangat mudah di era digitalisasi saat ini dapat mengakses berbagai informasi di dunia digital. Beda dengan saya zaman SMA, tidak ada yang namanya handphone. Kalau mau mendengarkan musik harus pakai kaset atau radio gitu ya, Walkman kalau zaman dulu gitu ya, dan itu tidak semua punya. Tahun 2006 itu baru mulai ya muncul handphone tapi harganya masih sangat mahal, masih jarang. Apa kelebihannya? Kami tidak terlalu banyak terkontaminasi informasi-informasi yang tidak diperlukan. Kekurangannya apa? Sumber belajarnya tentu terbatas. Kenapa kita harus cerdas berliterasi? Nah, dalam era digital seperti saat ini sangat mungkin sekali informasi-informasi negatif, informasi-informasi yang tidak sesuai dapat diakses dengan mudah. Maka kita harus membekali diri kita untuk bisa cerdas dalam melaksanakan literasi secara digital. Apa langkah-langkahnya agar kita bisa cerdas berliterasi digital? Yang pertama adalah kita harus meningkatkan kemampuan dalam berpikir kritis. Bagaimana kita menilai apakah informasi yang kita baca, informasi yang kita terima, ya, informasi yang dibagikan oleh orang lain itu benar atau tidak. Kita harus mengkaji. Tidak semua yang kita temukan, yang kita baca, yang dibagikan oleh orang lain itu informasinya valid. Informasinya positif. Kita harus dapat memfilter. Maka dibutuhkan kemampuan berpikir
kritis. Nah, bagaimana caranya meningkatkan kemampuan berpikir kritis ini? Salah satunya adalah selalu dilaksanakan ya peningkatan kemampuan berpikir kritis ini dalam pembelajaran. Bagaimana kalian di dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, rumpun IPA, IPS, dan bahkan dalam seni dan olahraga pun diusahakan ya, diminta atau ditekankan agar kalian dapat kritis. Nah, orang yang kritis tentu harus punya bekal. Apa bekalnya? Harus banyak belajar. Banyak membaca dari sumber-sumber yang terpercaya. Kalau memang menemukan informasi yang dirasa belum valid, informasi yang dirasa isinya negatif, cukup stop, tidak disebarkan. Ya, jangan semua yang viral-viral atau semua isu-isu yang mungkin kalian anggap benar dibagikan. Apalagi kayak ke grup kelas gitu ya, ke teman di media sosial, karena jejak digital itu tidak bisa dihilangkan. Maka belajarlah dengan baik agar kemampuan berpikir kritis kita dapat terasah. Yang kedua, kita juga harus mampu ya mengetahui etika dalam berliterasi digital. Bagaimana kita memberikan komentar, bagaimana kita membuat postingan ya dengan bahasa yang baik dan benar. Bagaimana kita tidak terlibat dalam cyberbullying. Bagaimana kita tidak tergabung ke dalam ya grup-grup, kelompok-kelompok yang negatif. Nah, maka kita harus punya etika dalam berliterasi. Jangan sampai kita tergiring oleh opini-opini negatif yang kita temukan di media sosial. Ya, mulutmu harimaumu. Nah, sekarang kita tidak hanya bisa berucap lewat mulut, tapi jari-jari kita bisa berkata-kata. Dengan mengetik status, dengan mengetik komentar, ya, dengan membagikan postingan-postingan, maka kita sedang mengkomunikasikan. Kita seolah-olah sedang berbicara. Maka berpikir dulu baru berucap, berbicara. Berpikir dulu baru mengetik. Dipikir kembali, etikanya diterapkan. Apakah bahasa yang kita gunakan sudah benar? Apakah kata-kata yang kita lontarkan itu dapat menyakiti orang lain? Ya, karena apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita ungkapkan, nanti akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Nah, kemudian bagaimana ya kiat berikutnya? Kiat terakhirnya diantaranya adalah kita di era globalisasi ini tidak dipungkiri memang harus menguasai teknologi. Di antaranya tadi teknologi komunikasi. Kumaha atuh Bu, apakah kami tidak boleh bermedia sosial? Boleh, asal tadi kalian bisa berpikir kritis, kalian tahu etika dalam berliterasi digital. Nah, kemudian agar kata-kata yang dilontarkan tadi tidak bersifat negatif, tidak menyakiti, maka kita harus belajar juga bagaimana mengkomunikasikan ide atau gagasan kita dengan baik dan benar. Tentu semuanya nanti berakar ya. Sebelum kita mampu berpikir kritis, kita mampu beretika, kita mampu mengolah atau mengasah kemampuan komunikasi, akar utamanya adalah nanti kembali lagi. Ketika kita adalah orang Islam, maka ketika akidah kita sudah kuat, keimanan dan ketakwaan kita juga sudah kuat, pasti ya kita akan beretika dengan baik, akan berusaha berkomunikasi dengan baik. Karena tadi, apa-apa yang akan kita lakukan, apa-apa yang kita ungkapkan atau sampaikan akan dipertanggungjawabkan. Maka ya, mari gunakan media sosial ataupun gawai yang kita miliki untuk hal-hal yang positif. Manfaatkan privilege yang kita miliki. Di era informasi yang mudah ini, jadikan agar gawai atau handphone kita membuat kita lebih pintar,
bukan sebaliknya. Batasi diri. Ya, kita harus punya kemampuan untuk mengontrol diri. Ketika ibu bapak guru berbicara di kelas, orang yang bisa mengontrol diri akan menyimpan handphonenya tanpa perlu diingatkan terus-menerus. Ya, berkomitmen dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Ya, setiap guru pasti membuat kesepakatan kelas. Pasti diantaranya ada ya berkaitan dengan gawai, dengan handphone. Bagi yang bisa berkomitmen, bertanggung jawab dan disiplin, tentu tidak akan sampai ya menggunakan handphone untuk yang tidak-tidak, apalagi dalam kegiatan pembelajaran. Ya, silakan mari kita introspeksi, kita refleksi diri, ya, bagaimana kita berliterasi digital hingga saat ini. Kalaupun kemarin-kemarin ada yang mungkin literasi digitalnya menjurus ke arah yang negatif, ya, tolong dievaluasi, ya, jadikan sebagai cerminan agar bisa diperbaiki di kemudian hari. Siap berliterasi digital dengan baik? Oke, ya. Saya yakin siswa-siswa yang sedang satu langkah lancar, ya, akan berusaha sebaik mungkin dalam berliterasi, diantaranya dalam literasi digital. Jauhi ya yang negatif-negatif, apalagi sampai melakukan cyberbullying ataupun ya mengakses konten-konten yang tidak seharusnya. Ya, ingat tadi apa-apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Ya. Untuk hari ini itu amanat dari saya. Tolong amanatnya dilaksanakan, berliterasilah dengan baik, bersopan santunlah meskipun dalam media sosial. Ya, semoga kita semua bisa menerapkannya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat, yang kurang berkenan ataupun menyinggung. Mudah-mudahan kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan negara kita ya oleh Allah diberikan pemimpin-pemimpin yang amanah, dan juga kita ya bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebaik mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Gerak. Menyanyikan lagu wajib nasional. Halo-halo Bandung dan Barat SMA Negeri 1 Langkapannya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. SMA Negeri 1 lengkap lancar, siap tuntaskan wajib belajar, mendidik tunas-tunas bangsa, wujudkan cita-cita mulia. SMA Negeri 1 lengkap lancar, bersama sukseskan pembangunan, siapkan lulusan yang bertakwa, berbakti untuk Ibu Pertiwi, dengan berlandas pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, siap song-song kemajuan bangsa. SMA Negeri 1 lengkap lancar, wujudkan impian pelajar. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami panjatkan doa dan puji syukur kehadirat-Mu.
Ya Allah, kami sampaikan salawat serta salam kepada Nabi utusannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami ke jalan yang benar, jauhkanlah kami dari jalan yang sesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami taufik dan hidayah-Mu agar kami dapat belajar menuntut ilmu yang berguna bagi masa depan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami manusia yang berguna bagi keluarga, nusa, bangsa, dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Siap kembali ke tempat. Kehormatan peserta upacara. Pada pembina upacara, hormat. Terus. Tegak. Terus. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Dewan Guru dan karyawan tanpa penghormatan berjalan. Hah? Mandi ini pemain Penghormatan peserta upacara. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, upacara pengibaran bendera pengumuman pemenang.